Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo, siapa di sini yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo lipat tangannya, kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Hari yang indah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi kami dan berkat bagi siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Dari daerah mana saja kami berasal, biarlah kiranya Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kasih Kristus menyertai dan melingkupi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya bagi umatnya, bagi anak-anak Tuhan. Nah, sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita langsung membuka Alkitab kita. Terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-10 dengan judul perikop Musa lahir dan diselamatkan. Ayo kita mendengarkan ceritanya. Adik-adik sekolah minggu, Musa dilahirkan pada masa-masa sulit orang Israel tinggal di tanah Mesir. Bukan kesulitan atau kesukaran akan makanan dan minuman, tetapi kebebasan untuk hidup bagi seorang bayi laki-laki orang Israel. Karena pada saat itu, Raja baru memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Loh, kenapa Kak? Jadi begini ceritanya adik-adik. Pada waktu itu, orang Israel yang ada di tanah Mesir adalah anak-anak dari Bapak Yakub. Mereka itu yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benjamin, serta Dina. Dari mereka inilah muncul sekumpulan banyak orang yang membentuk satu bangsa yang besar. Alkitab pun mencatat bahwa orang-orang Israel hidup dengan sejahtera dan beranak cucu di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak dan tak terbilang jumlahnya, sehingga tanah Mesir itu hampir dipenuhi oleh orang Israel. Lalu ada seorang raja yang baru di Mesir yang menjadi raja. Dia ini tidak mengenal Yusuf serta jasa-jasa Yusuf pada tanah Mesir. Karena raja melihat bahwa bangsa Israel itu terlalu banyak jumlahnya, membuat raja Mesir menjadi khawatir. Jangan-jangan besok orang Israel akan bangkit menjadi musuh orang Mesir. Dan dimulai dari sinilah kisah pilu orang Israel tinggal di tanah Mesir. Kemudian Raja baru menempatkan para pengawas-pengawas kerja rodi untuk mengawasi orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu ditindas dengan kerja paksa. Tetapi semakin ditindas dan semakin pahit kehidupan yang mereka jalani, orang Israel di tanah Mesir semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin bertambah-tambah banyak. Hal ini membuat Raja Mesir menjadi semakin khawatir dengan keadaan itu. Ada bidan-bidan yang bernama Sifrah dan Pua. Mereka biasa membantu persalinan baik orang Israel maupun orang Mesir. Kemudian Raja baru ini pun memerintahkan kepada keduanya untuk membunuh setiap bayi Israel apabila terlahir berjenis kelamin laki-laki. Nah, adik-adik, pada masa inilah Musa dilahirkan. Nah, adik-adik, kebayang gak sih?
Adik-adik, betapa tegangnya mama papanya Musa waktu itu. Sebentar lagi Musa akan dilahirkan, tetapi perintah raja itu keras, sudah terdengar di mana-mana. Tetapi adik-adik, bidan Sifra dan bidan Pua hidupnya takut akan Tuhan. Pada waktu raja bertanya tentang persalinan orang Ibrani atau orang Israel, mereka kompak menjawab, perempuan-perempuan Ibrani itu kuat, tidak sama seperti kita orang Mesir. Sebelum kami datang, mereka pun sudah melahirkan. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Allah memberkati mereka. Tetapi raja memerintahkan lagi supaya setiap anak-anak laki-laki orang Israel tetap harus dibunuh dengan cara dilemparkan ke sungai Nil. Nah adik-adik, mama papa Musa bernama Ibu Yokebed dan Bapak Amran sedang menantikan kelahiran anaknya. Mereka selalu berdoa untuk keselamatan anak mereka yang mereka nantikan. Karena perintah raja itu keras, tibalah waktunya bagi Ibu Yokebed untuk melahirkan anaknya. Dan benar adik-adik, ia melahirkan seorang bayi laki-laki, yang artinya Ibu Yokebed dan Bapak Amram tidak bisa memiliki anak tersebut. Lalu karena belas kasihannya kepada anaknya itu, mereka sepakat untuk menyembunyikannya, dan selama 3 bulan dia disembunyikan. Tetapi setelah 3 bulan berlalu, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ia mengambil sebuah peti dengan segala perlengkapannya, diletakkannya bayi itu di dalam peti itu, dan menaruhnya di tengah-tengah sungai Nil. Ia berharap akan ada keajaiban dan anaknya bisa selamat, dan kakaknya yang bernama Miriam mengawasi dari kejauhan apakah yang akan terjadi dengan adiknya itu, dengan satu harapan bahwa hal baiklah yang akan terjadi. Pada waktu itu, Putri Firaun sedang turun untuk mandi di sungai Nil. Dilihatnya peti itu mengapung dari kejauhan di tengah sungai Nil. Ia menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya, dan ketika dibukanya peti itu, dan ternyata isinya adalah seorang bayi mungil yang lucu. Ketika Putri Firaun melihat bayi itu, menjadi kasihlah ia kepada bayi itu dan berkata, "Ini pasti bayi orang Ibrani." Kakak perempuan bayi itu yang dari tadi mengawasi adiknya dari kejauhan melihat kalau adiknya sudah diambil oleh Putri Firaun. Cepat-cepat ia mendatangi putri dan berkata, "Aku akan memanggil seorang pengasuh untuknya." Dan putri pun menyetujuinya. Maka Miriam berlari memanggil ibunya untuk mengasuh putra angkat Putri Firaun, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Dan bayi itu diberi nama Musa karena dia diambil dari air. Demikianlah kisah Musa lahir dan diselamatkan dari perintah Raja Firaun yang keras. Dia diangkat anak oleh Putri Firaun, namun tetap diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya bagi keluarga Musa. Musa diselamatkan dari perintah raja yang keras itu, sehingga Musa bisa tetap hidup. Nah, Musa ini dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah yang akan dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Ayo kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ayo kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami begitu kagum akan keagungan-Mu yang ajaib. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan kami benar-benar bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami sudah dengar. Tertanamlah di dalam hati kami, bertumbuh serta berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai bertemu di video berikutnya. Dan kalau adik-adik suka video ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Thank you for watching.